Halo, jumpa lagi dengan Risco Enterprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga dan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Nah, di tengah kita sedang mempersiapkan diri ya menghadapi Cina pada tanggal 5 untuk match ke-9 grup C pra Piala Dunia zona Asia. Sebelumnya kita mendengar bahwa ada keinginan dari PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick Thohir, yang menginginkan kita akan bisa untuk bertanding dalam FIFA Matchday di bulan September teman-teman ya, menghadapi Harimau Malaya, timnas Malaysia. Karena sudah dirancang dan berkangen terlalu lama. Kita sudah tahu kan ini beritanya sudah berseliweran ya di mana-mana, dan bahkan Pak Erick sudah mengirim surat ke Malaysia untuk meminta pertandingan itu terjadi ya. Kita akan bertanding mungkin saja di GBK atau di tempat lain di Indonesia untuk mempertemukan antara Indonesia dan Malaysia. Itu keinginan untuk mengisi pertandingan di September itu, termasuk dengan menggelar ada pertandingan lain, karena mungkin akan dipilih tim dari Timur Tengah seperti Lebanon atau Kuwait ya akan menjadi pilihan. Tapi itu pilihan prioritas akan ada di Malaysia, itu keinginan memang. Dan PSSI sudah menyurat kemarin tuh, bahkan Pak Erick mengatakan memang sangat disayangkan. Ya akhirnya Federasi Sepak Bola Malaysia ini akan dalam tanda kutip itu menghindar ya, menolak untuk bisa bertarung dengan Indonesia dengan alasan yang sebenarnya ya sulit untuk kita bisa terima juga. Mereka bilang mereka akan mempersiapkan diri fokus untuk di tim U23 Piala AFF, dan memang di sana dasar dari jauh-jauh yang kita bertemu dengan Malaysia di grup A kan, teman-teman sudah tahu hasil drawing undian itu bahwa kita dengan Malaysia atau U23 di bulan Juli yang berlaku tanggal 15 sampai 29 Juli itu berada bersama dengan Filipina ya, Brunei, dan kita ada satu grup lah sana di U23. Tapi yang diinginkan memang kita bertarung dengan tim senior, tapi tidak mengapa dengan tim U23 juga bisa. Dan itu seperti sudah dirancang dengan baik hasil undian itu dan jadwal di U23 Piala AFF. Tim asuhan Gerard Vandenberg itu akan bertanding dengan tim U23 Malaysia di pertandingan ketiga grup A. Jadi ini penentuan seakan final aja untuk bisa menjadi juara grup. Kita akan melakukan pertandingan pembukaan melawan Brunei Darussalam ya, dan kemudian kita akan menghadapi Filipina. Nah, Malaysia akan memulai itu dengan menghadapi Filipina sebelum Brunei Darussalam, dan terakhir melawan kita untuk menentukan lolos ke semifinal. Jadi itu pertandingan yang ramai. Makanya Pak Erick mengatakan ini saatnya mengajak seluruh penonton di datang ke GBK ya, untuk mungkin menyerahkan GBK itu di saat akan menghadapi tim U23 Malaysia ya. Tapi kita kembali ke tim senior. Ada alasan lain dari PAM bahwa mereka memprioritaskan juga menghindari tidak mau bermain dengan timnas Indonesia karena mereka ada acara yang penting di antara mereka, yaitu Piala Merdeka ya, dulu dikenal dengan Merdeka Games ya, sehingga mereka fokus di sana. Itu juga akan diadakan pada bulan September, itu bunyi dari FAM ya. Tapi sebenarnya kan kalau memang mau diadakan ya ada Piala Merdeka, kalau mau bertanding undang saja Indonesia untuk bisa bertanding ya, tidak menjadi masalah ya. Tetapi mereka memang tidak mau untuk bisa bertarung. Mereka tahu nampaknya agak beri juga mereka melihat bagaimana penampilan timnas kita kan, kita bisa mengalahkan Arab ya, mengalahkan Bahrain, bahkan Bahrain ketika menjadi juara Piala Tengah kita menghajar mereka dengan 1-0 di Iwika. Melihat jumlah kualitas, pasti Malaysia berpikir 2 kali juga dengan kualitas pemain-pemain kita yang jauh di atas Malaysia ya. Kalau sebut saja Jai Ises ya, tidak ada pemain di timnas Malaysia yang bermain di Serie A kecuali Jai Ises di kita ya. Kemudian kita punya banyak pemain di Eredivisie, pemain-pemain Malaysia yang ada pemain naturalisasi mereka, bahkan tidak ada bermain di Eredivisie di kasta pun tertinggi. Kita tahu kan, kita masih punya Kevin Perdong di NEC
Ya, ada Michelle Johnson yang bermain di Twin D. Main network. Sebelumnya ada Tom Hyde bermain di Alner. Kemudian pemain-pemain seperti Adrian Rangers di Pax4, juga Dean James yang bermain di Go Ahead Eagles. Jadi banyak lah, belum lagi di Belgia ya. Ada pemain seperti Laurent Mahmoud yang ada di sana, Slope UPC. Ya, bahkan sekarang juga Kevin Dix akan setelah dari Copenhagen dan bermain di Bundesliga. Ya, untuk pemain naturalisasi Malaysia tidak ada yang bermain di Bundesliga. Mengenai itu, apalagi di dasar seperti klubnya Dix yang di Borussia Mönchengladbach, Emil Audero, penjaga wanita, kembali ke Como setelah masa berminyaman di Palermo, itu pun di Serie A. Jadi itu yang membuat mereka melihat tim kita ini sangat kuat, sulit untuk dikalahkan. Ya, dengan apapun mereka Malaysia datang dengan tim manapun, mereka akan takluk melawan kita, sehingga mereka ini coba untuk menghindari itu. Lalu Pak Erik mengatakan sayang ya, bahwa ini momen yang paling pas. Salah satu juga agenda dari timnas Malaysia saat misalnya itu masalah ya. Itu juga menyayangkan. Ini kesempatan buat timnas Malaysia sebenarnya untuk uji coba ya dengan Indonesia yang lagi bagus di saat ini untuk bisa menjadi ukuran. Ya, jadi saya juga menyayangkan hal ini bisa terjadi ya, Malaysia untuk mundur. Tapi tidak mengapa buat kita, tidak ada masalah. Ya, silakan mereka nggak mau dengan itu, masih banyak lawan-lawan yang bisa kita hadapi. Bahkan Alex Pastor mengatakan lebih bagus kita konsentrasi fokus dengan tim-tim yang ada di Asia Barat, tuh Timur Tengah di sana, ya, seperti Lebanon dan Kuwait. Ya, tidak ada masalah untuk kita bermain, itu lebih bagus. Karena kalau kita bisa menang melawan Cina nantinya pada tanggal 5 di GBK, kan peluang untuk masuk ronde keempat itu terbuka. Ya, dengan peluang ronde 4 ini kita akan menghadapi tim-tim seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Irak. Dan itu penting. Bahwa Alex Pastor mengatakan lebih bagus. Ya. Malaysia itu nggak mundur, ya menolak, itu tidak berpengaruh apa-apa. Kita lebih fokus bermain dengan Kuwait atau Lebanon untuk mengisi pertandingan di FIFA Matchday bulan September. Nah, Pak Erik juga oke. Dan lebih setuju walaupun ada keinginan, karena Pak Erik sudah rindu. Ya, sudah lama. Sekarang uji nyali lah. Ini tantangan berbayar tinggi yang membuat mungkin mereka itu bentar sudah uji nyali dengan mereka. Apalagi bermain di GBK atau sendiri di GBK kan. Bagaimana atmosfer yang luar biasa dari pendukung timnas kita yang begitu militan, fanatik, ya, ultras, lagrande, wah, ini menakutkan buat mereka. Jadi ya menunggulah saat yang paling tepat. Tapi yang oke adalah kita dalam waktu dekat U23 kita akan bertarung dengan U23 Malaysia. Itu yang kalau tidak dapat di tim senior ya di situ aja untuk kita uji nyali dengan mereka. Karena kalau kita diperkuat oleh beberapa pemain yang sekarang ada di tim senior dan bisa diizinkan oleh Patrick Kluivert seperti Lino di sana, Justin Hofner misalnya, Rafael ada di sana, untuk Ivan Jenner, itu dengarkan jauh lebih bagus. Tapi bagi Vandenberg semua tunggu ada kode-kode lampu hijau dari Patrick Kluivert. Kalau enggak, kita masih punya banyak pemain lainnya yang bisa diambil untuk memain di tim U23 yang bersama dengan Gerard Vandenberg. Dan target kita tentunya juara, sudah jadi tuan rumah, tanggung buat kita kan. Dan kita harus menjadi juara, karena edisi sebelumnya kan kita runner up, saatnya untuk bisa menjadi juara di Piala AFF, dan ini menjadi tantangan bagi Gerard Vandenberg. Oke, teman-teman, ya kita lupakan saja pertemuan di senior dengan Malaysia. Kita fokus seperti yang dikatakan oleh Alex Pastor, lebih enak untuk ambil klub dari Asia Barat, karena itu bagus buat kita dalam rangka sebelum masuk ke putaran keempat, bila bisa mendapatkan 3 poin lah lawan Cina nantinya. Oke, gitu aja. Selamat malam. Sampai jumpa live